Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yahya Laksamana Putra dari Prodi Hukum Keluarga Islam Angkatan 6, Sekolah Tinggi Agama Islam Minhajur Rasyidin, Staimi, Jakarta. Saya mempresentasikan tentang judi online, apa pengertian judi dan dampak-dampak negatifnya. Perjudian atau totalisator adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan, di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Salah satunya adalah judi online. Jadi ada yang untung, ada yang dirugikan. Itu yang dinamakan judi. Kemudian dampak negatif dan bahaya dari judi online itu apa saja? Yang pertama, satu, kecanduan. Bahaya pertama dari judi online adalah Anda bisa menjadi kecanduan karena ketika seseorang menang, mereka akan terus bermain untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Jadi kalau mereka menang, ya malah pengennya main lagi agar keuntungannya menjadi lebih besar. Kalau mereka kalah, mereka akan penasaran loh. Kemarin saya menang, kok hari ini saya kalah. Maka dia akan terus bermain lagi, main lagi hingga dia menang. Nah, itu yang dinamakan kecanduan, tidak bisa berhenti dari judi. Yang kedua, tingkat kriminalitas meningkat. Pemain judi online yang sering mengalami kekalahan bisa saja kehabisan uang, sehingga orang tersebut akan menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan uang kembali, seperti perampok, mencuri, dan lain-lain. Nah, ini biasanya juga ketika sudah kehabisan uang karena kalah itu ada namanya pinjaman online. Nah, itu kalau sudah judi online kemudian tidak ada uang, dia mencari-cari pinjaman online itu dinamakan lingkaran setan. Nah, itu biasanya dia akan dikejar-kejar oleh debt collector. Nah, dan kemudian akan terjadinya depresi. Seseorang yang kecanduan judi online akan menghabiskan banyak uang untuk berambisi terus-menerus, berambisi untuk terus menang. Ketika mereka kalah, depresi muncul karena mereka tidak punya uang untuk terus bermain. Nah, ini ada salah satu berita, dia depresi gara-gara judi online. Udah duitnya habis ya kan gara-gara kalah, kemudian ditagih oleh debt collector untuk segera membayar hutang-hutang yang telah dia pinjam. Nah, berikutnya juga adanya pencurian data. Nah, ini masalah pencurian data menjadi semakin umum. Data digunakan untuk mendaftar judi online dapat digunakan untuk tujuan penyalahgunaan. Banyak yang mungkin menerima pesan dari nomor asing karena data yang digunakan di situs telah tersebar atau bahkan dicuri. Nah, ini salah satunya ya, mendaftar judi online ini kan menggunakan data diri, ya kan, nomor telepon, dan juga biasanya nomor rekening. Nah, itu biasanya data-data tersebut kan tidak ada yang menjamin untuk menjamin keamanan datanya, itu tidak ada. Nah, jadi ada kemungkinan akan adanya pencurian data. Kemudian yang berikutnya, hilangnya minat untuk melakukan kegiatan lain. Saat seseorang kecanduan judi online, mereka kehilangan minat pada kegiatan lain, malah sampai dapat membuat mereka melupakan kegiatan lainnya. Mungkin orang-orang yang sebayanya sibuk dengan hobinya mereka, sibuk dengan kegiatannya mereka. Nah, orang-orang yang sudah kecanduan judi online ini ya, ketika berjumpa dengan temannya ya yang mereka bahas judi online, ketika mereka bertemu dengan teman-temannya ya mereka akhirnya
membicarakan tentang judi online, bahkan berani mengajak teman-temannya agar sama-sama bermain judi online ya, membangga-banggakan hasil dari kemenangan judi online tersebut. Yang berikutnya, dampak negatifnya mendapatkan dosa besar. Menurut keterangan Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' Al-Ahkamil Quran, Juz 2, halaman 41, menjelaskan mengenai terdapat banyak mudorot dalam permainan judi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 219 berikut. Yas'alunaka 'anil khamr wal maisir qul fihima ismu kabiru wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbar min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfikuna qulil afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayatihi la'allakum tatafakkarun. Artinya, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamr dan judi. Katakanlah kepada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu berpikir. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, bahwasannya judi mendapat dosa besar. Adapun manfaatnya itu tidak melebihi daripada dosanya. Jadi dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian setelah masyarakat sudah paham mengenai bahaya judi, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang mengharamkan praktek perjudian sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 91 sebagai berikut. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamr wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawah wal bagda'a fil khamr wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis sholah fahal antum mutahun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, ya, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat, maka tidaklah kamu mau berhenti. Nah, jadi memang Allah sendiri perintah di surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 ini, Allah perintahkan buat orang-orang yang judi, ya, kita garis bawahi di sini judi itu supaya berhenti. Nah, jadi memang sudah perintah Allah langsung di dalam Al-Qur'an, Allah perintahkan kalian yang berjudi supaya berhenti. Kemudian menurut peraturan pemerintah tentang judi online, nah, jadi Allah sudah perintah supaya berhenti tidak melaksanakan judi. Pemerintah juga membuat peraturan-peraturan supaya stop
bermain judi, ya. Judi online diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE 2024. Pada dasarnya judi online merupakan perbuatan yang dilarang sebagai berikut. Isi dari pasal 27 ayat 2 yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Dari bunyi pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 1 tahun 2024 terdapat beberapa penjelasan unsur sebagai berikut. 1. Mendistribusikan adalah mengirim atau menyebarkan informasi atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Jadi menyebarkan, mendistribusikan, ya. Yang kedua, mentransmisikan adalah pengiriman informasi atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui sistem elektronik. Ketiga, membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi dan atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Kemudian yang dimaksud pasal 27 ayat 2 UU 1 nomor 2024 UU ITE. Nah, di atas mengacu pada ketentuan perjudian dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, menjadikan sebagai mata pencaharian, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi, dan turut serta dalam perusahaan untuk itu, perjudian itu. Lalu orang yang melanggar ketentuan pasal 27 ayat 2 tahun 1 2024 UU ITE berpotensi dipidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 10 miliar sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat 3 Undang-Undang 1 nomor 2 tahun 2024 UU ITE, ya. Jadi barang siapa yang dia bermain judi online kemudian mendistribusikannya, mengajak-ngajak teman, ya, mengajak-ngajak orang lain atau bahkan di-share linknya di publik, ya, agar orang lain bisa mengakses bermain bersama, ya, itu berpotensi dipidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 10 miliar. Ya, jadi hati-hati orang yang mengajak atau nge-share video, ya, nge-share video kok di situ ada watermarknya judi online. Nah, itu salah satu termasuk dia menyebarluaskan, mendistribusikan. Nah, itu juga harus hati-hati, itu bisa dikenakan pidana. Kemudian pasal perjudian dalam KUHP, pasal 303. 1. Barang siapa yang menjadikan suatu usaha sebagai pekerjaan atau kebiasaan untuk mengadakan permainan judi di muka umum atau permainan judi yang dapat diikuti oleh orang-orang yang datang, baik atas undangan atau tidak, baik dengan sengaja atau kebetulan datang, atau dengan cara lain untuk mengambil keuntungan dari permainan judi, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak 25 juta rupiah. Ya. Jadi barang siapa yang bermain, ya, main judinya kok di depan umum atau bahkan ada orang lain yang melihat, ada yang main judi tuh, coba dia mendekati, melihat, bahkan ikut main, itu bisa dikenakan pidana penjara. Kemudian 2, dipidana dengan pidana yang sama. Barang siapa turut serta dalam perjudian sebagai pencari keuntungan dalam bentuk apapun, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, ya.
Atau ada orang lain yang, oh sini saya jokiin, wah joki main judi, waduh ya, itu juga bisa dikenakan pidana dan denda. Menurut pasal 427 KUHP, ya, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 yaitu 50 juta. Dan menurut pasal 542 KUHP, pasal ini mengatur perjudian dalam bentuk lebih sederhana atau skala kecil. Nah, jika seseorang menyelenggarakan perjudian kecil tanpa izin, dia dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda. Ya. Jadi kesimpulannya, mau bagaimanapun ya, mau bagaimanapun bentuk perjudiannya ya, judi skala kecil, judi skala besar, judi online ya, itu ada hukumannya ya. Pemerintah Indonesia secara tegas melarang segala bentuk perjudian ya. Judi online atau judi ke hal-hal kecil. Nah, itu sama saja ya. Termasuk perjudian online sebagaimana diatur dalam KUHP dan didukung oleh berbagai peraturan tambahan. Judi online dilarang karena dianggap merusak tatanan nasional, menimbulkan potensi tindak kriminal, dan mengakibatkan kerugian ekonomi pada masyarakat. Ya. Dengan adanya perkembangan teknologi, pemerintah terus memperketat pengawasan dan menindak tegas para pelaku judi online melalui regulasi dan blokir akses situs atau aplikasi perjudian di dunia maya. Larangan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian, termasuk kecanduan, kerugian finansial, dan potensi kejahatan. Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan teknologi dan mendorong perilaku yang positif serta produktif di dunia digital. Ayo kita sama-sama menyampaikan kepada masyarakat, pada teman-teman kita bahwasannya judi online itu hal yang dilarang, dampak negatifnya banyak. Terima kasih, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Sekian dari saya, Muhammad Yahya Laksamana Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.